Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Vijay Mahendra, NIM 20 10 28 10 34, kelas A, Prodi Pendidikan Olahraga dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil video dari saya sendiri. Di sini saya memenuhi tugas akhir semester dari Bapak Bahtiar Hari Hardovi, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Nafsa. Lebih jelasnya simak video berikut ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan dari hasil PPT saya tentang narkoba dengan judul Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. Untuk lebih dalam lagi menjelaskan tentang narkoba, kita harus tahu dulu apa itu narkoba. Jadi, narkoba itu adalah singkatan dari yang pertama narkotika, psikotropika, dan bahan lainnya. Narkoba yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologika. Selanjutnya yaitu narkotika. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkotika sendiri itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan yang kuat. Golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi ketergantungan kuat tapi kurang dari goal. Golongan narkotika yang ketiga yaitu sering untuk terapi ketergantungan lebih ringan, contohnya yaitu kodein. Selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika tersebut adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Jadi berkhasiat psikotropik aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, sama. Yang kedua, golongan yang bisa untuk terapi tetapi pilihan terakhir ketergantungan tinggi tetapi kurang dari goal 1. Golongan yang ketiga yaitu sering untuk terapi ketergantungan sedang, contohnya fenobarbital dan lain-lain. Golongan keempat, golongan 4 ini untuk terapi ketergantungan ringan, contohnya yaitu bromazepam dan lain-lain. Kurang begitu memahami kalau tentang psikotropika. Selanjutnya yaitu zat adiktif lainnya. Ini selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi fisioaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di era dulu sampai sekarang itu masih ada. Yang paling umum itu adalah seperti ganja, sabu-sabu, terus pil koplo, minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Jadi jenisnya narkoba itu sangat banyak sekali dan beraneka macam. Contoh narkoba, contohnya yaitu heroin, kokain, ganja, sabu, dan lain-lain.
yang seperti saya sebutkan tadi, seperti itu. Proses selanjutnya itu proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Yang pertama, kompromi, mau bergaul dengan memakai narkoba, pergaulan bebas lah contohnya. Yang kedua, lalu diawali dengan coba-coba, segan menolak teman contohnya. Yang ketiga, toleransi, pemakaian sosial, pemakaian situasional, contohnya saat kesal, sedih, kecewa, dan banyak mempunyai masalah. Ciri-ciri dari perilaku pengguna narkoba tersebut adalah bisa jadi malas dan sering melupakan tanggung jawabnya. Jadi berhati-hati dalam bergaul dengan pergaulan anak-anak saat ini yang begitu bebas. Yang kedua, sikap tidak peduli dan jauh dari bimbingan keluarga. Jadi sangat membahayakan sekali untuk anak zaman sekarang. Kurang pemantauan dari orang tua itu sangat berbahaya untuk anak-anak zaman sekarang, karena banyak anak-anak sekarang itu menyalahgunakan narkoba dengan sembarangan dan bebas. Selanjutnya, contoh dampak penyalahguna narkoba yaitu halusinasi dan disorientasi. Yang terakhir yaitu overdosis. Kalau overdosis itu sudah melebihi batas, tidak bisa mengontrol, dan pikirannya itu kemana-mana, tidak sadar. Jadi sangat bahaya sekali itu, teman-teman. Selanjutnya, terjadi penuaan dini dan rentan terhadap serangan penyakit. Kadang kerusakan gigi itu bisa jadi. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, penyebab. Yang kedua, lingkungan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, penyebabnya yaitu bisa dari lingkungan, bisa dari pribadi sendiri, bisa dari keluarga, atau sekelompok orang yang tidak Anda ketahui. Jadi narkoba saat ini itu sangat gampang sekali masuk keluar ke Indonesia maupun disalahgunakan oleh remaja-remaja di era saat ini. Kenyataannya yang perlu diketahui yaitu menghilangkan kebiasaan ketagihan adalah perjuangan seumur hidup. Yang kedua, risiko kehilangan pekerjaan di depan mata. Yang ketiga, mencoreng nama baik institusi tempat kerja. Yang keempat, anak dan istri terabaikan. Ini terkhusus bagi yang sudah berkeluarga biasanya. Yang kelima, karir dan masa depan hancur. Jadi sangat dikhawatirkan sekali kalau kita itu menyalahgunakan narkoba, karena narkoba itu sangat membahayakan untuk generasi-generasi muda maupun manusia yang lainnya. Kenyataannya yaitu selanjutnya, kenyataan yang perlu diketahui, kemungkinan kambuhnya mantan pecandu narkoba menjadi pecandu kembali sangat tinggi. Ini sangat rentan sekali, teman-teman. Yang kedua, banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri. Karena apa? Kesadaran diri sudah mulai menghilang dan tidak tahu berpikir secara positif. Yang terakhir adalah narkoba itu bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tapi juga keluarga, teman-teman, bahkan lingkungan sekitar itu dapat juga ikut menderita. Intinya jadi begitu, jauhi narkoba, jangan dekati, jangan dicoba-coba. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, itu dari saya sendiri. Terima kasih telah menonton video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.